Karena itulah fitrah ini diukur kemudian oleh Quran. Karena ada orang yang seperti nampak kelihatan kembali kepada fitrah. Sebelum Ramadan jarang ke masjid. Setelah Ramadan ke masjid, rajin. Sebelum Ramadan nggak pernah baca Quran. Setelah Ramadan baca Quran, Masya Allah. Kembali ke fitrah atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu Quran memberikan ukuran. Fitrah yang dimaksudkan, jangan dalam pandangan relativitas manusia. Kita itu relatif. Ya. Mungkin menurut seseorang biru itu bagus. Yang lainnya merah itu yang bagus. Relatif. Relatif. Karena pandangan kita relatif, kembalikan kepada yang maha pasti. Apa ukuran Allah? Ya. Untuk menyimpulkan fitrah itu, ya sesuai dengan hukumnya. Kita masih relatif tuh. Ya. Ibu mau kondangan. Datang. Minta pendapat pada suami. Pak, ini ada baju nih, biru dengan merah. Bagus mana, Pak? Ya? Bapak jawab, mah kayaknya biru deh. Kata ibu, enggak sih, kayaknya merah deh, Pak. Kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Minta pendapat, kita jawab, dijawab lagi gitu. Begitu keluar, pakai kuning, Pak. Wah, ya. Itu biasa dinamika itu ya. Melatih kita untuk mendapatkan sakinah. Ya. Relatif. Maka kembalikan pada yang maha pasti. Pendapat manusia itu, udah. Ada dalilnya enggak? Kalau nggak ada dalil, sudah simpan aja. Kalau nggak ada petunjuk dari Nabi, simpan aja. Karena yang pasti itu Allah dan Rasulnya. Kalau manusia itu banyak, nggak akan selesai. Akan selesai. Maka fitrah ini diikat oleh kedua ketentuan dalam Quran. Ciri orang kembali ke fitrah, cirinya dua. Dan uniknya, itu di ayat yang sama pada pembuka ayatnya. Masih di dalam Quran surah Rom. Ar-Rom ayat 30. Perhatikan ciri pertamanya. Pembuka ayatnya. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Ini saja kalimatnya. Orang yang kembali kepada fitrah. Maka cirinya kata Quran ada dua. Satu. Tepat ya. Fa'aqim wajhaka lid-din. Hanifah belakangan, ciri nomor 2. Ini ciri yang pertama. Maka hadapkan sepenuhnya dirimu kepada agama, pada tuntunan agama. Aqim wajhaka. Apa wajah itu? Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Bukan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia wajah itu muka. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wajah itu ujung rambut sampai ujung kaki. Itu wajah. Karena itu saat kita sholat, diminta menghadapkan diri kita sepenuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki ke kiblat, ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau diartikan muka, nanti sholatnya yang menghadap kiblat, mukanya aja begini. Tidak tepat. Ya. Wajah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, orang yang kembali kepada fitrah ini, maka dia akan serahkan sepenuhnya. Tundukkan dirinya sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki lid-dini, pada syariat ketentuan agamanya. Apa din yang dimaksud di sini? Apa din yang dimaksudkan? Tahu dari mana? Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam. Jadi orang yang kembali kepada fitrah itu Masya Allah, seluruh tubuhnya dari rambut sampai dengan kaki, seluruh perilakunya ditundukkan pada ketentuan syariat Islam. Contoh, paling gampang. Yuk evaluasi sampai subuh ini ya, 23 Syawal, kita sudah kembali ke fitrah atau belum? Dari mulai kepala. Coba lihat, orang yang kembali ke fitrah, maka matanya akan ditundukkan sesuai dengan ketentuan agamanya. Agamanya bilang, ghaddul basar, jaga pandangan. Nggak akan sembarangan lihat sesuatu. Kalau sebelum Ramadan semua dilihat, ya Masya Allah, hijabnya tuh tipis. Jangankan yang nampak, yang remang-remang pun kelihatan juga. Tipis. Banyak kelemahan di laki-laki itu. Sering contohkan, sering kali saya ungkapkan bahkan saat Ramadan. Antum, ikhwan, kalau sedang ada iklan nih, iklan shampoo misalnya. Yang dilihat shampoo-nya orangnya. Terbuka. Di kantor, di pasar, di mana-mana, nampak. Orang-orang yang kembali kepada fitrah, dia akan lihat ketentuan agama. Apa yang harus dipandang, yang boleh, apa yang tidak. Dia tundukkan pada ketentuan agamanya. Telinga, lisan. Ini perempuan kelemahannya di sini. Tidak semua didengar. Ya. Telinga
Telinganya dia tidak akan ridha mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai. Lisannya tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak syariat Islam sukai. Ya. Dia nggak mau bohong. Karena tahu wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta itu. Dia tidak akan mencela orang, la yaskhar qaumun min qaum. Di ketika agama syariat Islam meminta sesuatu, dia akan tundukkan. Ada perubahan dalam dirinya, ada evaluasi diri menyeluruh. Turun ke pundak, tangan. Ya. Yang kembali ke fitrah tidak akan sembarangan. Antum para ayah kembali ke kantor lagi, nggak akan sembarangan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu. Tangan kita akan berat. Menipu nggak boleh. Mata kita akan tajam. Ini apa nih? Anggarannya benar tidak? Sesuai ketentuan tidak? Tangan kita akan berat. Yang sebelumnya gampang saja begini. Ada amplop tidak jelas, ambil, bawa ke rumah. Sekarang tidak. Ya. Turun lagi terus sampai ke lutut, ke kaki. Masya Allah. Tidak akan melangkah sembarangan. Ke masjid cepat, senang. Kumpul-kumpul nggak jelas, berat langkahnya. Ya. Masya Allah, cepat. Coba sampai subuh ini. Antum lihat. Perubahan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana evaluasi? Yuk, mulai dari kepala, pundak, ke lutut, ke kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lihat. Ayo, evaluasi sampai hari ini. Ada yang salah nggak? Jangan-jangan karena mulut kita akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tangan kita yang cerita. Ya Allah, saya pernah ngambil ini nih, si A nih. Belum tobat nih. Ya. Telinga pernah dengar yang tidak disuka, belum tobat nih. Yuk, sekarang selesaikan. Buktikan bahwa kita berhasil. Ya. 2, saya percepat. 2, cirinya Hanifah. Ya. Ada di ayatnya, saya tidak perlu tulis lagi. Fa'akim wajhaka lid-dini Hanifah. Maaf, sebelum ke Hanifah, itu kan awalnya menggunakan huruf fa. Fa'akim. Bukan wa'akim. Pakai fa. Fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf ataf, rangkaian sesuatu yang menunjukkan cepatnya dilangsungkan tanpa jeda. Jadi kalau orang berhasil menuju fitrahnya, itu nggak akan tunggu lama-lama, selesai Ramadan langsung berubah. Ya. Kalau antum belum berubah sampai saat ini juga, buktikan kita berubah. Hari ini harus berubah. Jangan vonis diri kita, aduh saya tidak berhasil. Bukan begitu caranya. Caranya buktikan hari ini saya berubah. Ya. Yang kedua, Hanifah. Perubahannya harus diukur dengan bagian yang kedua. Karena ada orang-orang yang terlihat seperti berubah, ternyata tidak. Masuk masjid, rajin sekarang ke masjid itu. Ya. Kelihatannya, aduh, Masya Allah berhasil kayaknya puasanya. Tapi di hatinya tidak kita tahu apa motifnya. Ya. Barangkali ingin dilihat tetangga, macam-macam. Karena itu Hanif, punya 2 arti. 1, Hanif itu ikhlas, tulus. Lurus karena Allah. Lurus. Tulus. Bersih, suci. Ikhlas. Coba lihat antum sampai subuh ini, sudah ikhlas belum kita ibadah karena Allah dalam segala aktivitas kita. Tidak usah dibahas ikhlas itu ya, tinggal dipraktekkan saja. Yang kedua, juga lurus dalam hal cara, benar caranya. Benar caranya. Ya. Prakteknya. Hanif. Karena ada orang-orang yang mohon maaf, dia sudah berubah ikhlas, tapi ilmu kurang, cara ibadahnya salah. Memang ikhlas, kelihatannya kayak khusyuk gitu. Tapi cara belum belajar. Ya. Setelah Ramadan, saking semangatnya, ikhlas. Masya Allah, subuh di assalam. Selepas subuh masih sholat sunnah juga. Nggak tanggung-tanggung, 4 rakaat. Memang ikhlas, semangat. Tapi semangatnya tidak didukung dengan cara yang benar. Di Indonesia ini, maaf jadi tren ini sekarang. Saya sering kali aneh. Di Indonesia ini semuanya laku, Pak, Bu. Jangankan yang baik, yang jelek aja laku. Karena dibungkus dalam kemasan yang sangat menarik. Coba perhatikan ya, setiap ada aliran-aliran sesat, selalu ada pengikutnya. Yang terakhir kemarin tuh yang di Mekah itu. Ya, sholat Idul Fitri, orang udahan hari Jumat, Sabtu masih sholat juga. Ya, Masya Allah, khutbah lagi di depan Ka'bah itu. Dan nggak tanggung-tanggung, Imam Mahdi katanya pemimpinnya itu. Kayak ditangkap. Tangkap tuh cara Allah untuk meluruskan supaya kembali. Kamu jangan dulu meninggal, luruskan dulu, diberitahu dulu, Masya Allah. Itu begitu itu. Coba perhatikan dari dulu itu. Dulu ada pelatih bulu tangkis Ahmad Mustafa, ngaku nabi. Ya, Ahmad Musaddiq, ngaku nabi itu. Ya, ditangkap itu. Diinterogasi. Ada juga pengikutnya. Kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak. Orang ke Bogor dapat tahles, dia dapat wahyu. Nggak mau kalah di Ranca Ekek Suyuti itu, tukang cukur.
Aku nabi. Ada juga pengikutnya. Heran masih diikuti juga. Lia Eden Jakarta nggak mau kalah. Kalau sini nabi, sana nabi, ini malaikat Jibril. Ada juga pengikutnya. Tangkap polisi, dihukum 2 tahun. Polisi kita itu nangkap malaikat Jibril. Insyaallah. Yang buruk aja ada pengikutnya. Semua laku. Jadi kalau jadi orang buruk ada pengikutnya, orang baik pun ada pengikutnya. Kita bisa memilih kenapa tidak jadi orang baik. Luruskan caranya dalam ibadah. Karena ada orang-orang yang ibadah tidak tahu cara. Orang yang kembali ke fitrah, dia koreksi dirinya, dia dekati Allah dengan keikhlasan, dan dia belajar bagaimana cara Rasulullah menuntun dia untuk ibadah. Cara sholat. Coba lihat, antum sudah ribuan kali sholat sampai hari ini, benar nggak cara sholatnya? Jangan-jangan sholat kita tidak seperti diinginkan oleh Nabi. Padahal Nabi menginginkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ribuan kali sholat, sudah paham belum bacaan sholat kita? Jangan-jangan tiap hari rukuk, nggak mengerti apa yang dibaca dalam rukuk. Tiap hari sujud, tidak paham apa yang dibaca dalam sujud. Ya. Karena itu, kalimat ini kemudian dirangkum dalam hadis Nabi, makna fitrah ini, dan tiap hari kita sampaikan kepada Allah dalam sholat. Yang baca doa iftitah itu. Ada di hadis Muslim, nomor hadis 1848. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita subuh ini. Perhatikan. An Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai kepadanya. Beliau menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftah, maka membaca Rasulullah doa istiftahnya. Di ada 12 jenis doa istiftah. Istiftah atau iftitah, salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Wajjahtu. Enggak pakai ini ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifah. Hanifah. Di setiap kali Anda salat dulu, kita yang baca wajah itu. Fa'akim wajhaka. Kita katakan wajah itu. Ya. Ya Allah, saya hadapkan diri saya sepenuhnya sekarang ini pada ketentuan agama. Hanifah, janji lurus, bersih. Belajar dari ketentuan Nabi. Jadi kita berikrar itu tiap hari. Anehnya, saat sholat wajah tuh selesai sholat masih bohong juga. Saat sholat wajah tuh selesai sholat, maaf, masih menyimpang juga. Yang paling aneh seringkali terjadi ini, perempuan. Mohon maaf Bu ya, saya tidak melihat, tapi sering terjadi situasinya. Ya, kalau di tempat-tempat kerja tertentu, ya, pakaian minim, ya, begitu sholat pakai mukena. Dalam sholatnya wajah itu, saya pasrahkan diri saya ya, kepada Allah dan ketentuan agamanya. Saya janji setelah sholat ini akan lurus hanifah, sesuai dengan Islam, lurus, bersih, sesuai dengan petunjuk tata cara Islam, hanifah. Selesai sholat, dibuka lagi mau kena, balik lagi. Padahal saat sholat mengucapkan itu, karena nggak paham yang dibaca. Tidak mengerti. Ya. Nah, itu yang kita perbaiki sampai hari ini. Jadi fitrah, Idul Fitri, memberikan pesan kepada kita bahwa ada perubahan dalam diri kita. Menjadi lebih baik secara fisikal. Dan yang kedua, ibadah pun lebih baik. Lebih ikhlas. Belajar bagaimana Rasulullah menuntun kita. Itu fitrah namanya. Ya. Jadi itu tugas kita hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Dan karena kita sudah masuk waktu syuruk. Ya. Dan waktu syuruk itu tidak lama. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini sebagai pembuka. Kesimpulannya, Idul Fitri adalah indikator keberhasilan puasa setiap muslim yang ditunjukkan dengan 2 cara utama. Ya, 1, ada perubahan dalam perilaku dirinya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah dan agamanya. Yang kedua adalah semakin ikhlas dan benar saat dia beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jelas ya? Dan 2 ini kalau sudah dilakukan maka akan semakin kenal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesimpulan kita sampai subuh ini. Jelas insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.